tata ibadah minggu Epifania yang keempat. Dengan liturgi model 4, Jemaat Gemita atau Emoas Minggu 23 Februari 2025 dengan tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Bawang. Salam. Selamat hari Minggu kami ucapkan dan selamat memasuki minggu terakhir di bulan kedua tahun 2025. Saudara-saudari yang bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus, perkenalkanlah jiwamu diarahkan bagi Tuhan, sebab Dialah yang menghimpun kita untuk beribadah saat ini. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sambil kita memuji Tuhan dari rohani kasih setiamu, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, meletakkan kedua tangan di dada. Ibadah hari ini dituntun dalam tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Di bagian awal tata ibadah adalah introduksi di mana Tuhan memanggil umatnya dalam pemberitaan firman. Tuhan mengajar umatnya. Di akhir tata ibadah, Tuhan mengutus umatnya untuk kembali ke dalam kehidupan mereka dengan satu amanat dan komitmen untuk menyampaikan kabar baik yang sudah Tuhan perdengarkan kepada mereka. Amanat pengutusan diikuti janji berkat Allah yang menyertai. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan surga, memberi mereka petunjuk tentang pesan yang harus disampaikan dan sikap yang harus diambil. Selain itu, mereka diberi kuasa untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan surga, seperti menyembuhkan orang sakit yang bukan saja fisik, tapi secara holistik, membangkitkan orang mati dan mengusir setan. Tanda-tanda ini menegaskan bahwa kerajaan Allah membawa pemulihan holistik, baik secara fisik, spiritual, maupun moral. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
Ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semua itu bersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang terambil dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita sama-sama memuji PKJ nomor 180. Kami memanggil nama Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Oleh sebab karena kasih dan cinta-Mu, Engkau mengantarkan kami memasuki hari yang baru, dan hari ini di saat ini kami menatap-Mu di dalam rumah-Mu, di dalam ibadah, di minggu yang terakhir di bulan Februari. Kami akui Bapa bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, kami tidak luput dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, dengan pengakuan yang tulus dan ikhlas dari setiap pribadi kami memohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Jika ternyata ada begitu banyak hal yang kami lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, pagi ini di awal ibadah kami mohon ampuni kami dan kasihani kami. Biarlah dalam pengampunan Tuhan kami belajar untuk menata kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami laksanakan sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa pengakuan kami di dalam Tuhan. Amin.
Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan sebagai respon atas anugerah pengampunan Allah, mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22 dengan berbalas-balasan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kamu memenuhi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengajak kita sekalian untuk memberi salam kiri kanan, muka dan belakang dengan mengatakan hiduplah dalam kasih Tuhan. ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup perempuan Bumi wilayah 3. Vokal grup perempuan Bumi wilayah 3 dipersilakan.
Serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masukkan aku dalam rencana-Mu. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masukkan aku dalam rencana-Mu. Masukkan aku dalam rencana-Mu. Terima kasih UPP Program Mungkin Wilayah 3 Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita akan melanjutkan pujian ini dengan pujian Mazmur dalam Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian seperti ini. Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan 24. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menambah kebesaranku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus. Menyanyikan mazmur bagi Tuhan dengan kecapi. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu. Lidahku juga menyebut-nyebut, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Cuma silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Majelis Jemaat. Grup Majelis Jemaat dipersilakan.
Terima kasih Bapak Ibu masih bersemangat. Bapak Mama kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di hadapan hadirat-Mu kami datang bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan boleh menghantar kami semua umat-Mu ada di bait-Mu yang kudus ini. Di saat ini Bapa, kami rindu untuk dijamah oleh Roh-Mu yang kudus di dalam pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami baca dan akan direnungkan. Berkatilah kami semua, baik Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman dan kami semua jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan, dan tolonglah kami semua agar supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pemberitaan saat ini, kami boleh rindu untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkatilah kehidupan kami, dan biarlah kami semua boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, lewat tutur kata kami, sikap dan perbuatan kami. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Mari memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-15 dengan judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadanya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan diberikan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan, mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan yang berkata dalam Ibrani 8 ayat 10b. Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Kita baca bersama-sama Bapak Mama. 1, 2, 3. Baik. Dan pengutusan ini menjadi sebuah proses yang menarik Bapak Ibu untuk setiap pribadi-pribadi. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan di mana Yesus mengutus ke-12 rasul yang juga tercatat di dalam 2 Injil lainnya, Markus dan juga Lukas. Saya ingin tanya Bapak Mama, kalau kita mau berpergian, apa saja yang harus kita bawa? Kalau mau pikupang, apa saja yang harus kita bawa? Ya. Boleh. Yang penting yang pertama itu pasti tas. Atau ada yang bawa diri, pasti harus bawa tas ya, Mama. Yang kedua, pakaian. Harus bawa pakaian. Kecuali pergi naik kapal cepat lalu pulang, pergi ketemu orang di pelabuhan lalu pulang kembali. Nah, itu namanya TikTok. Bukan TikTok tapi TikTok. Jadi kalau orang naik gunung, mereka pergi naik lalu turun, nah itu dinamakan panjat tebing, naik gunung dengan metode TikTok, jadi bukan TikTok. Lalu kemudian selain tas, selain pakaian, kita juga pasti bawa sendal, sepatu, kecuali di hotel yang ada di sendal. Ada juga yang membawa kemudian makan minum, makan yang bisa dibawa snack, apalagi yang badannya kecil seperti saya pasti harus selalu makan demi postur tubuh yang ideal. Kemudian yang berikut Bapak Mama, kita juga tidak lupa bawa apa yang penting? Dompet. Lalu kemudian kita juga bisa berpikir-pikir mungkin bisa bawa alat mandi, sikat gigi. Itu penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kehadiran kita sangat tidak bisa dibuat orang nyaman karena tidak bawa sikat gigi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemudian kita juga bisa bawa obat-obatan apapun itu. Yang tukang mabok bawa antimo, kecuali yang mabok yang lain dia bawa supi. Tapi kalau yang tukang mabok laut, mabok darat pasti dia akan bawa antimo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap kali perjalanan itu selalu yang dipikirkan, yang pertama kali kita pikirkan adalah apa yang harus kita bawa, atau bekal apa yang harus menjadi pegangan kita sepanjang perjalanan itu kita lewati, entah 2 atau 3 hari, entah 1 hari, tetapi selalu akan ada sesuatu yang akan kita bawa untuk perjalanan tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana kemudian Yesus melakukan pengutusan kepada ke-12 murid yang merupakan perwakilan dari 12 suku Israel yang baru dalam perjanjian baru. Ada beberapa bekal yang kemudian Tuhan pesankan. Ada beberapa hal yang kalau kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita menemukan beberapa hal. Saya catat di sini. Yang pertama, di situ dicatatkan bahwa jangan menyimpang ke jalan yang lain. Karena daerah itu adalah daerah Galilea, di mana di setiap simpang-simpang jalan itu adalah jalan-jalan di mana penduduk-penduduk orang-orang Samaria, kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang non-Yahudi, mereka bermukim di sana, mereka tinggal di sana. Sehingga Yesus bilang untuk kali ini, pengutusan di awal ini, kalian pergilah, tetapi jangan sampai menyimpang ke jalan lain. Jangan pergi kepada orang lain. Nanti kita lihat kepada siapa kemudian para murid-murid ini diutus. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang mengerikan sekali. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, jangan bawa bekal apapun. Berarti di tas tadi hilang, pakaian hilang, makanan hilang, obat-obatan hilang. Ini seperti misi bunuh diri. Tuhan mengutus ketok di mana ini yang sudah boleh bawa pakaian. Yang biasa pakai bedak, sudah boleh bawa bedak juga. Yang biasa pakai minyak rambut, sudah boleh bawa minyak rambut. Dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepertinya perjalanan ini bukanlah perjalanan yang menyenangkan. Karena kita tidak bisa membawa sesuatu yang mampu menjamin kehidupan kita, atau mampu membuat kita tidak lagi tergantung dengan orang lain ketika kita pergi ke suatu tempat atau kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang entah sudah akrab di mata kita atau tidak. Dan di situ kemudian
Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-murid, sampai di sana, maka carilah seseorang yang padanya engkau anggap bahwa dia layak dan engkau juga boleh tinggal bersama-sama dengannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus berpesan bahwa ketika sampai juga lihat orang untuk bagaimana apakah kita layak atau soleh untuk bisa tinggal di sana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian dari pengutusan ini, kemudian Tuhan Yesus bilang jangan lupa juga untuk memberi salam ketika berjumpa dengan orang. Bahkan dengan tegas di sana di ayat yang 12 dan yang ke-13 di sana dia bilang, apabila kemudian kita masuk lalu kemudian salam itu tidak diterima dengan baik, tidak disambut oleh baik, maka dia kemudian menjadi salam yang damai yang akan kembali kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika demikian maka kita belajar di sini bahwa ketika Tuhan mengutus para murid-muridnya, ada satu pesan di ayat yang ke-7 dia bilang begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita akan lihat apa maksud ketika Tuhan membicarakan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga seperti apa yang kemudian menjadi gambaran daripada hal yang dikemukakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, apa yang terbayang oleh Bapak Mama dalam pikiran? Apakah itu adalah sesuatu tempat? Tempatkah ini yang Bapak Ibu bayangkan? Kerajaan surga itu tempat? Ya. Ada satu tempat di atas sana, di atas langit yang sangat indah dan sungai-sungainya mengalir dengan baik dan lain sebagainya. Ada satu lagu pop yang judulnya Gala Matahari dan saat ini sedang dipakai oleh anak-anak muda untuk menggambarkan orang yang meninggal itu akan pergi ke sana dan di sana seperti ada gambaran, ada suasana baru, tubuhmu tidak sakit lagi, ada sungai yang mengalir indah, pemandangan yang luar biasa dan lain sebagainya. Kita menggambarkan kerajaan surga itu sebagai sesuatu tempat atau juga Bapak Ibu kadang-kadang kita juga menggambarkan kerajaan surga itu sebagai sebuah suasana yang kita rasakan bersama-sama. Situasi di mana kita merasakan ada kedamaian, ada sukacita, tetapi juga ketika kita berbicara tentang kerajaan surga, seringkali juga kita punya gambaran bahwa kerajaan surga itu adalah sebuah tempat di mana kita akan menuju ke sana. Dalam Injil Yohanes bilang, Tuhan Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat. Artinya kita tahu bahwa ketika bicara tentang kerajaan surga, kita tidak saja berbicara tentang keadaan situasi yang ada, tetapi juga kita berbicara tentang situasi dan juga suasana yang dihadapi oleh kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka demikian ada beberapa hal. Itu demikian gambaran hal-hal yang latar belakangi teks bacaan kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu yang mau kita pelajari bersama. Ketika Tuhan bilang jangan menyimpang ke jalan lain, maka Tuhan sedang mengutus para murid-muridnya untuk pergi berjumpa dengan domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang ini yang dijelaskan kemudian di ayat yang ke-8. Mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang oleh karena segala sesuatu yang menimpa mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam kuasa setan dan berbagai hal yang ada. Pergi jumpai mereka di gereja. Bapak kadang-kadang kita biasa bilang harusnya setiap kali pendeta ditempatkan itu ada khotbah biasanya bilang bahwa pergilah carilah domba-domba yang hilang, domba-domba yang sudah lagi tidak melihat dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Domba-domba yang sudah tidak lagi pernah merasakan bahwa Yesus hadir dalam hidupnya dan memberkati setiap hal yang dialami dan juga dilakukan. Tetapi juga ada satu kecenderungan Bapak. Kadang-kadang domba-domba yang ada juga dia bisa menyebabkan ada domba yang hilang. Misalnya, ketika kita ada dulu dalam kebersamaan, kita saling menyakiti satu dengan yang lain, ada orang yang kemudian terpisah dari persekutuan. Ini yang saya bilang bahwa dombanya sudah ada, tetapi kemudian hilang karena domba-domba yang ada di sekitar kita. Bukan karena persoalannya pribadi ataupun apa, tetapi keadaannya menuntut dia harus terpisah dengan persekutuan kita.
Hal yang kedua, Bapak Mama, dari bagian firman ini juga kita belajar bahwa pengutusan daripada Yesus kepada murid-muridnya, dia mau bilang bahwa Yesus minta supaya setiap orang yang diutus dikirimnya adalah orang-orang yang mampu menghadirkan damai sejahtera Allah, shalom Allah. Sehingga kemudian bacaan firman kita juga bilang bahwa setiap kali kita berjumpa dengan orang, katakanlah shalom kepada mereka, salam sejahtera. Salam sejahtera itu bukan hanya ditujukan kepada orang tersebut, tetapi juga harusnya kita bersama-sama merasakan hal yang demikian. Karena itu tadi salam, selamat hiduplah dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita saling bersalaman kiri dan kanan. Ada yang ucapkan itu sambil muka keram-keram? Ada? Pasti ada ya. Pasti dalam hati dengan tua tadi selamat dia, tetapi di muka sudah jadi. Mungkin saja beliau belum makan banyak. Ya. Makanya selamat juga asam bisa terus, karena asam lambung itu naik sampai di muka. Bukan lagi asam lambung naik di tenggorokan, tapi ini sampai di muka sehingga muka juga turut asam. Tetapi firman bilang bahwa damai sejahtera itu, shalom itu harus dihadirkan di mana saja kita berada. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa kemudian kita harus bersusah payah cari domba yang hilang, kemudian kita juga hadirnya kita harus mampu menghadirkan shalom Allah. Karena Tuhan bilang, setiap kita yang diutus oleh Tuhan, setiap kita yang diberikan tugas tanggung jawab di mana saja kita berada, kita mendapatkan karunia dan berkat secara cuma-cuma, sehingga apapun yang kita beri kepada orang lain, pelayanan apapun yang kita berikan kepada orang lain, dia harus datang secara cuma-cuma. Kalau kita baca di bagian firman ini tadi Bapak Ibu, dia menuliskan bahwa ada kata upah di sana. Dia bilang pekerja wajib mendapatkan upah. Ini berbeda dengan bekerja untuk mendapat upah atau bekerja karena upah. Firman Tuhan bilang seorang pekerja layak untuk mendapatkan upah. Tapi ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita berbicara tentang bagaimana memberi diri dengan kasih karunia yang kita terima. Apa yang kita beri kepada orang lain adalah bukti cara kita berterima kasih untuk berkat yang kita terima daripada Tuhan sendiri. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita juga belajar dari sini. Ketika Tuhan bilang jangan bawa apa-apa, uang sampai boleh, perak juga tidak boleh, pakaian juga tidak boleh, kalau sendal bawa cuma satu saja untuk dipakai, maka kita belajar dari sana Bapak Ibu, bahwa Tuhan sedang mengajar bahwa setiap kali Dia mengutus kita ke suatu tempat, ketika Dia mengutus kita di dalam setiap pekerjaan sebagai guru, pegawai, sebagai pekerja di berbagai sektor swasta, ketika Tuhan mengutus kita sebagai para petani, ketika Tuhan mengutus kita sebagai ibu rumah tangga, kita diminta untuk percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu akan ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika hujan tahun ini agak banyak, kita mungkin sebagian orang akan bersyukur bahwa terima kasih Tuhan hujan turun dengan baik. Tetapi juga ada sebagian orang yang mengeluh dan juga bilang pada Tuhan, ketika Tuhan memberi kami hujan yang banyak, ternyata kami berusaha terendam banyak. Kita semua berpikir, ini tahun orang lain boleh panen bagus, tapi kami harus panen sedikit karena kami berusaha terendam banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, justru dalam hal seperti ini pun Tuhan tidak menutup mata. Kita harus meyakini bahwa ini, anggaplah ketika kita gagal panen tahun ini, anggaplah kalau kemudian kita gagal tahun ini, Tuhan sedang mau bilang pada kita bahwa seberapa besar pun usaha kita untuk membangun kehidupan kita, tetapi kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu akan ada bagi setiap kita. Amin. Pusan ya Bapak. Harus diaminkan bahwa sekalipun ada kegagalan, sekalipun ada kejatuhan yang kita mungkin dapatkan, ada pergumulan, tetapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa Tuhan pelihara. Tuhan utus murid 12 tanpa bekal apapun, tetapi mereka terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan ini Bapak Mama, ini hal yang paling kami pegang sebagai para pelayan Tuhan ketika kami diutus ke jemaat-jemaat dalam mutasi-mutasi yang ada. 2016 saya ditempatkan di Lotte Lutun. Saat itu listrik belum ada. Listrik baru masuk di tahun 2021. Saya sudah di 2016. Waktu datang di sana, gelap gulita. Kami anak pertama terlahir dengan akses yang sangat terbatas. Susahnya ada terang dan kami pakai sehen. Kalau musim hujan seperti ini, saya membayangkan Bapak Mama, di bulan Desember dan Januari itu matahari kurang,
sehingga kita pulang itu hanya bertahan di jam 6 sampai setengah 7, habis itu ketemu dalam gulita. Belum lagi ditambah nyamuk yang datang menyerang seperti helikopter yang datang karena gelap gulita. Jadi kami di rumah hanya bertapa di dalam kulambu saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang kalau lihat model-model seperti itu, apalagi kemudian jalannya rusak, tidak ada listrik, kadang-kadang kita sebagai pelita juga pikir tepi menderita di sana. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, setiap jemaat, setiap waktu, setiap tempat di mana Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita, Dia punya kesusahan dan berkatnya tersendiri. Karena itu Bapak Mama jangan pernah lupa, Tuhan pelihara kita dalam berbagai hal. Dan yang berikut Bapak Mama dari ayat yang ke-11, di situ dia bilang begini, carilah orang di mana orang itu dipandang layak untuk kita tinggal bersama-sama dengan. Layak bukan berarti dia punya rumah keramik lalu dia punya keadaan ekonomi bagus, tidak Bapak Mama. Tetapi jauh kepada bagaimana orang yang hidup bersama-sama dengan kita, mereka hidup di dalam iman dan juga dalam kehidupan moral yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau kemudian saya tinggal di sebuah rumah yang orang tuan rumahnya tidak pernah injak gereja, tiap hari minum mabok, pokok orang di pinggir jalan. Kira-kira setiap kali kita keluar dari rumah, mau perasaan ke mana lebih Baktua pendeta desa bisa jadi garam di itu rumah. Pasti seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengerjaan untuk apa yang disampaikan untuk pemberitaan firman itu tidak mendapat tempat yang baik di hati Bapak Ibu sekalian. Dan hal yang terakhir, ayat 12 sampai dengan ayat selanjutnya, kita belajar ke sana. Ada respon iman yang harus keluar dari pribadi lepas pribadi kita. Tadi dibilang begini, ketika kita salam dengan orang, ketika kita memberi salam, tapi dia sudah memberi salam, maka itu damai sejahtera dia akan kembali kepada kita. Ingat, kembali kepada kita. Bukan kau habis ketemu salam dan dia sudah salam, balik kita langsung bilang, cuma kita salam saja, dia pemuka asam dari tadi. Akhirnya kita damai sejahtera juga hilang. Tuhan bilang ketika sesuatu kita berikan dan tidak mendapatkan balasan, harusnya itu damai, itu berkat dia kembali kepada kita. Bukan justru kita terperosok di dalam dosa karena kita sudah pikir, kayaknya Tuhan marah beta apa? Pikir bola-balik, pulang so bisa tidur karena pikir, Tuhan salah apa dengan beta kok cuma dosa balas. Ketemu hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, akhirnya kemudian damai itu menjadi hilang. Yesus memberkati kita dengan firman ini. Saya percaya Bapak Mama, kita semua diutus dalam berbagai usia, dalam berbagai pekerjaan kita masing-masing. Ingat, penutusan itu datang dari Tuhan. Soalnya ada orang yang bilang ketong suruh ketong jadi PNS, soalnya ada orang yang suruh ketong jadi P3K, atau jadi ibu rumah tangga, jadi petani. Tuhan beri pekerjaan itu, Tuhan beri tanggung jawab itu di waktunya yang dianggap sebagai waktu yang tepat, supaya kita menjadi orang-orang yang memberitakan kerajaan surga dimanapun kita berada. Jangan hanya bohong surga di tempat, tapi juga bagaimana menghadirkan shalom Allah. Bagaimana kita merasakan, kalau kita bilang surga itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, maka hadirkan itu di setiap dunia kerja kita, dalam di setiap dunia pelayanan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Ari.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita meningkatkan pengakuan iman Rasul. Dan bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Bapa, yang diberikan Roh pemerintahan Kristus Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan. Pada hari ketiga, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hari dan hidup yang kekal. PTJ Bapak Putra Tuhan Bangsa. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berganti putriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Opa Henrico. Para Opa dipersilakan. Hai semua sidang Maha Tuhan, ingatlah wajibmu semua. Bagi orang hidup Masehi yang berjaga-jagalah akan kedatangannya. Moga dipilihmu, biarlah hidupmu sekarang dalam berjaga-jaga. Ingatlah, sadarlah, tetap terus kepadanya. Limpahkan kita semua, ikutlah Tuhanmu, irilah tapanya, pakailah hidupmu, bertetap pada Yesus, sangat harap kepadanya. Bukan ispedebusmu, biarlah hidupmu sekarang dalam berjaga-jaga. Ingatlah, sadarlah, tetap terus kepadanya. Limpahkan kita semua, ikutlah
Tuhanmu, irilah tapanya, pakailah hidupmu, bertetap pada Yesus, sandar hadap kepadanya. Terima kasih Bapak Hendrik dan Bapak Hendrik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur secara khusus untuk liturgi model 4. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan syukur khusus baik itu perpuluhan dan nasar akan diberi kesempatan ketika diaken meminta kita untuk berdiri. Jadi ada waktu khusus untuk kita memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, sekarang kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil tamu persembahan dijalankan, mari kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 18 ayat 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan dan sisa apa yang seterusnya. Bunyikan seru
Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang untuk berdiri. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai dengan detik saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang masih Tuhan limpahkan dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mari Bapa berkati, kuduskan, serta layakkan persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna dan boleh bermanfaat di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami Tuhan, mari sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Sekali lagi ke bawah korban syukur sambil persembahan khusus diantarkan ke depan. Korban syukur kenapa kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan membawa kami mengakhiri bersama-sama minggu yang terakhir di bulan Februari. Saraya kami juga menyiapkan hati untuk memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun 2025 ini. Kami bersyukur Tuhan karena atas kebaikan, keselamatan, kasih sayang yang memampukan kami untuk terus menjalani setiap aktivitas kami, menjalani pekerjaan dan tanggung jawab kami, menjalani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kekuatan yang Engkau masih percayakan kepada kami. Dan ketika kami semua boleh hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami bersama-sama sadar, kami bersama-sama akui bahwa pada dasarnya setiap kami, di setiap sudut-sudut kami, di dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami, di sana Tuhan mengutus kami untuk memberitakan kerajaan surga, menghadirkan shalom Allah, bahkan juga membawa orang-orang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, sebab kadang-kadang kami lupa untuk menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kami merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan yang merupakan pengutusan daripada Tuhan. Kami lupa bahwa ketika Tuhan membiarkan kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang pekerja di sektor pemerintah maupun juga di sektor swasta, ketika kami bekerja sebagai para petani, ketika kami juga bekerja sebagai ibu rumah tangga, kami mengalami dan menikmati itu sebagai keputusan daripada Tuhan, di mana Tuhan juga meminta kami untuk menjadi orang-orang yang terus menggemakan
tentang damai sejahtera dan shalom Allah itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, supaya tidak dengan jemu-jemu kami mengangkat seluruh tugas tanggung jawab kami, pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami mensyukuri itu sebagai akta pengutusan daripada kehidupan pribadi kami masing-masing. Biarlah kami amin bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Di minggu yang baru kami boleh menjalani hari-hari ini dengan kasih-Mu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang tua kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah masa dalam usia lanjut maupun juga masih produktif untuk bekerja. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, mereka yang saat ini telah ada dalam usia lanjut dan mengalami kelemahan tubuh sehingga mereka tidak lagi bisa bergabung bersama-sama dengan kami oleh karena kelemahan fisik mereka masing-masing. Tuhan kami dan mereka, Tuhan berkati, beri kuasa kepada mereka sehingga pengharapan itu tetap menyala di dalam hati mereka, tetap memberi semangat mereka untuk menjalani hari-hari hidup dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Bapak, kami juga ingat dan berdoa bagi setiap anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah duduk dalam bangku pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati anak-anak ini supaya kelak Bapak mereka juga mampu menggantikan posisi kami, menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayani, untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap bekal kehidupan yang mereka dapatkan dalam dunia pendidikan yang ada. Bersama-sama dengan jemaat-Mu hari ini, kami datang, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama untuk hari ulang tahun pernikahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Bidi Dokubani bersama-sama dengan Ibu Dr. Anggarini Tembana yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di tanggal 22 beberapa hari yang lalu. Dan juga kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan Bapak Yunus Bola dan Ibu Eriana Bola Detak yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 26 mendatang. Kami juga bersyukur dan berdoa bersama-sama dengan anak-anak kami, saudara-saudara kekasih kami, anak Valen Adu dan juga anak Eira Dolu bersama juga dengan saudari Yanti Bola. Ketiga hamba kasih kami, dan mungkin masih ada juga nama-nama yang tidak tersebutkan oleh kami. Mereka boleh bersuka cita oleh karena Tuhan menambahkan satu tambahan usia dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan ungkapan syukur, dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, mereka menyampaikan syukur mereka dalam setiap kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ketika kami beribadah di sini, kami juga ingat untuk setiap hamba-hamba kasih kami, mereka yang ada dalam keadaan sakit. Kami ingat dan kami berdoa bagi Ibu Martina Lenokia. Kami juga berdoa bersama-sama juga dengan Saudari Yesi Otto, Mama Rebecca Penangku Adu, dan Ibu Melan Sesunbu. Tuhan kiranya merahmati mereka dengan pemulihan, dengan kesembuhan, berkati setiap usaha dari keluarga yang mendampingi mereka, bahkan makan minum obat-obatan yang dipakai untuk memulihkan tubuh mereka dari sakit. Tuhan berkati. Kami percaya Bapa, Roh-Mu ada pada mereka, Roh-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka dari setiap sakit yang saat ini ada pada tubuh mereka. Bapa, kami menyerahkan satu minggu yang masih penuh dengan misteri, masih rahasia bagi kami di hadapan kami. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan menolong kami di minggu yang telah berlalu dengan berkat dan anugerah yang sama juga. Kami mohon Tuhan memberkati kami memasuki minggu yang baru ini. Dan setiap para pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dalam ibadah kategorial, ibadah-ibadah rutin lainnya, kami menyerahkan mereka semua. Biarlah dalam kasih, dalam ketaatan dan dalam kesetiaan kepada Tuhan, kami mengemban tugas tanggung jawab kami sebagai para pelayan-Mu. Dan jemaat-jemaat di mana saja kami layani, mereka boleh terberkati dengan kehadiran kami, bahkan juga boleh bersuka cita karena Tuhan memberkati mereka. Bersama-sama dengan 162 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami mohon Tuhan untuk mendengarkan setiap doa kami. Apapun yang sedang kami gumulkan dalam hati kami masing-masing, kami tutup di hadapan Tuhan seraya kami memohon.
Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi atas kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu saja yang selalu menyertai kehidupan kami. Paduan suara vokal grup solo, bahkan juga pemandu slide, majelis jemaat yang bertugas, kedua orang mama koster, organis, song leader, kami semua yang bertugas. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di hadapan Tuhan. Sempurnakan, berkati kami, supaya kami lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, dalam talenta-talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pengutusan. Kita membaca secara berbalasan. Kita bersekutu sebagai umat yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Hendaklah terang firman Tuhan menuntun kehidupan kita dalam seluruh aktivitas di ibadah kehidupan. Kita mengakhiri ibadah ini, kita akan pujikan NKB 210. Baik pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung luka, kuputuskan mengabdi bagiku. Putuskan tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Putuskan bersatulah teguh. Bapa mengutusku, putuskan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Nya menyertai-mu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas keadilan-Nya bagi segala karya. Tangan Tuhan menuntunmu sehingga engkau terhalau dari malapetaka. Kiranya Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpahi 162 anggota jemaat yang hadir saat ini dengan damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk kembali saat kedua berdoa.
Bapak Mama kita perdengarkan warta pelajaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efratul Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menyemai ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efratul Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Faam yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Faam SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Saudara Simon Pelasik dan hari Jumat di rumah Bapak Adrian Sadola. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yanto Doek dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Lau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Robert Sesu dan hari Jumat di rumah Bapak Laasar Meno. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Oktolai dan hari Jumat di rumah Bapak Maltos Priang. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Saudida dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Tonak. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Ibu Sasti Uliwadu dan hari Jumat di rumah Bapak Adidai. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Ayub Ledo yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Faam dan hari Jumat di rumah Bapak Soleman Oto. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Artilaus Besila dan hari Jumat di rumah Bapak Dance Pelasik. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Edison Waluban dan hari Jumat di rumah Bapak Johannes Manu. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Panggidai dan hari Jumat di rumah Bapak Paulus Kailau. Rayon Laheroi hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Pace Nuno itu. Dan Rayon Bogota hari Selasa di rumah Ibu Sarwin Kailau Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Martianus Pelasik. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpinnya pengurus PAR. Ibadah lansia hari Senin di rumah Oma Hana Hoikoto, pemimpin Ibu Vikaris Deborah Kode. Ibadah perempuan GKI hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Desi Mesalinggu, pemimpin Penatua Yani Adukau. Wilayah 2 di rumah Ibu Paulina Kiakolasi, pemimpin Pendeta Marcel Faam. Dan wilayah 3 di Ibu Delvi Tonamui, pemimpin Penatua SD Kiakolong. Ibadah Bapak hari Kamis di rumah Bapak Oktolai, pemimpin Penatua Bambang Adung. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Kita Bola, pemimpin pengajar Nadia Klasik. Ibadah remaja hari Jumat bertempat di gereja, pemimpin pengajar Yedi Nale. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja,
Pemimpinnya Diaken Murphy Bailao. Pembelajaran katekisasi CD hari Minggu bertempat di gereja tepat jam 3 sore oleh Bapak Pendeta Pasar Faam, dan katekisasi pranika hari Minggu bertempat di gereja tepat jam 5 sore itu juga oleh Bapak Pendeta Marshal Faam. Untuk warta lain-lainnya, jumlah jiwa yang hadir 163, diantaranya laki-laki 52 dan perempuan 111. Yang berikut disampaikan kepada jemaat Tuhan, terlebih khususnya untuk PAR dan pengurus PAR dan pemuda, bahwa ada undangan kegiatan perlombaan Paskah dari jemaat Gemit Betania Baas. Untuk itu dimohon persiapan dan latihannya untuk dapat mengisi kegiatan-kegiatan yang dimaksud, yaitu kegiatannya solo PAR dan pemuda dan cerdas cermat Alkitab. Dan yang berikut kami juga sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa ada tambahan calon pasangan nikah yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi pranikah, yaitu atas nama Saudara Gusti Penny dan Saudari Reni Klasik. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah 52.210.300 rupiah, dan penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2025 sebagai berikut. Persembahan ibadah minggu tanggal 16 Februari tahun 2025 Rp1.106.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.423.000. Persembahan ibadah kategorial Rp573.000. Penerimaan lain-lain Rp227.000, sehingga total penerimaan minggu ini Rp3.329.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 4 dengan total pengeluaran Rp1.395.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp1.934.000, sehingga total saldo Rp54.144.300. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam untuk kita semua. Dan yang terakhir lagi, mungkin ada lelang, saya minta kesediaan dari Ibu Ketua STP Apollo. Bapak Mama, kita akan ada dalam lelang dan ada jagung 1, 2, 3, 4, 5 ikat, ada pisang dan ada juga jagung 1 plastik. Dan untuk itu kita lelang satu-satu. Yang pertama Bapak Edi tolong di depan. Dahulu pisang, Bapak, pisang. Ya. Ini pisang susu, pisang kulit manta kalau tidak salah. Jadi masak tetapi tidak kelihatan. 1 kali 50.000. 50.000 1 kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Ibu Esti. Yang kedua ada jagung Papa Mama 25.000 1 kali. 1 kali 25.000, 50.000 1 kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Sampai di sini. Yang berikut ini jagung muda tapi jagung biasa, ini biasanya manis. Kalau campur dengan marungga sedikit, taruh daging babi pas. 50.000 1 kali, langsung di sebelah Bapak.
60.000 satu kali, 2 kali 60.000, 3 kali 60.000. Yang berikut ada lagi 25.000 satu kali, 25.000 2 kali, 50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Berikut Bapak Mama ini 25.000 satu kali, 2 kali 25.000, 75.000 satu kali, 2 kali 75.000, 3 kali 75.000. Mama Om. Masih sisa satu Papa Mama, 25.000 satu kali, 50.000 satu kali, 75.000 satu kali, 100.000 satu kali. Kalau begitu, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Mama. Satu kantong plastik Papa Mama, ini jagung muda semua. 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, 75.000 satu kali, 105.000 satu kali, 105.000 2 kali, 3 kali 105.000. Jemaat Tuhan yang mengambil, jemaat Tuhan yang memberi, doa kami Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam. Minggu depan Bapak Mama kita akan perhadapkan panitia perayaan Paskah, karena minggu depan itu sudah minggu sengsara yang pertama. Karena itu mungkin nanti kemudian Bapak Ibu Majelis akan mendekati Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang tinggal dan berdiam di rayon 7 sampai dengan rayon 12. Rayon 7 itu rayon Bethesda ya. Bethesda sampai dengan Golgota. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu diutus untuk pekerjaan dan pelayanan baik. Jadi jangan sampai bilang beta son bisa, jangan pikir bahwa bekal apa, tapi Tuhan bilang nanti Tuhan pelihara dengan segala sesuatu yang ada. Karena itu minggu depan akan ada peradaban tim pelayanan perayaan Paskah, dan saya berharap Bapak Ibu bisa dengan respon yang positif bisa menyambut pelayanan yang datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, yang mendaftar katekisasi pranikah kemarin itu 2 pasangan, dan hari ini ada 1 tambahan pasangan. Kami sudah mulai kelas pertemuan pertama, dan hari ini harusnya pertemuan kedua, dan itu artinya bahwa tadi yang baru daftar ini mengikuti pertemuan yang kedua. Saya berharap supaya mulai dari bulan ini sampai 6 bulan ke depan jangan ada yang coba-coba daftar bilang beta mau nikah Bapak Pendeta. Karena nikah itu bisa buru-buru Bapak Mama. Bukan hanya mimpi di detail dari kemudian menikah tiba-tiba. Jadi mohon rencanakan pernikahan, karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita dengan ibadah hari ini. Ingat, jangan coba-coba daftar nikah 6 bulan ke depan kalau tidak hadir, tidak daftar di katekisasi pranikah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama nyanyikan pujian Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan
kita selesai. 1, 2, 3. Salam.